Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7 dengan dosen Ibu Eko Putri MPDE. Video kali ini untuk menjawab soal ujian akhir semester. Nomor 1, mengapa pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan? Jawab, salah satu aspek yang mendapatkan perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajaran seperti gudang, ruang belajar, atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman yang bagus untuk melakukan pembelajaran, kebun atau taman sekolah yang enak dipandang, jalan menuju sekolah mudah, dan tata tertib sekolah, dan sebagainya. Bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan? Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal. Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Program pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan berbeda dengan program pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar. Dalam hal sarana dan prasarananya, karena itu dalam perencanaan kebutuhan tersebut perlu dikaji sistem internal pendidikan dan aspek eksternalnya seperti masalah demografi, ekonomi, kebijakan-kebijakan yang ada. Kegagalan dalam tahap perencanaan ini akan merupakan pemborosan. Prinsip-prinsip umum dalam perencanaan seperti komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin perlu diperhatikan. Nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Untuk pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nomor 3, menurut saudara kegiatan apa yang dapat dilakukan manajemen sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara lembaga pendidikan sekolah dan masyarakat? Itu ada 3, adanya saling pengertian antara organisasi. 2, ada kegiatan yang saling membantu. Ketiga, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa saja kepemimpinan. Tentang bagaimana pengaruh orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Lalu faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan antara lain: 1, antar pemimpin. 2, perilaku bawahan. 3, ciri-ciri pemimpin. 4, harapan terhadap pemimpin. 5, dukungan manajemen. 6, struktur tugas. Dan 8, kejelasan tujuan sasaran dari suatu tugas. Nomor 5, jelaskan kegiatan dilakukan oleh supervisi pendidikan menurut saudara. Mengapa pemasaran pendidikan diperlukan? Baik, saya akan menjawab soal itu. Supervisi merupakan suatu layanan dari atasan kepada bawahan
adanya manajemen pemasaran,